Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kasih Tuhan yang tak terbatas. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Petrus yang merasa sudah sangat murah hati kepada sesama datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Dalam tradisi Yahudi saat itu, mengampuni 3 kali sudah dianggap luar biasa. Namun Petrus ingin mencoba untuk melipat gandakannya sampai 7 kali. Namun Yesus menjawab, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jawaban Yesus ini bukan soal mencapai angka 490, melainkan simbol dari pengampunan yang tak terbatas.
Yesus ingin menggeser pandangan Petrus dari berapa kali dia harus bersabar untuk menguji kesabaran hati dan karakternya. Maka Yesus mengambil contoh raja yang menghapuskan hutang hamba yang memiliki hutang 100.000 talenta. Ada dua alasan mengapa Yesus mengambil ini. Pertama, 10.000 talenta itu setara dengan ribuan tahun upah buruh bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Secara teknis, hamba itu tidak akan pernah bisa melunasinya seumur hidup. Kedua, 10.000 talenta adalah gambaran dosa kita di hadapan Tuhan. Kita diampuni bukan karena kita mampu membayar, tapi karena belas kasihan Tuhan yang tak terhingga. Namun hamba itu tidak bersyukur dengan pembebasannya. Tragedinya muncul ketika hamba yang baru saja dibebaskan dari hutang triliunan rupiah itu mencekik temannya yang hanya berutang 100 dinar, setara upah beberapa bulan. Hal itu menjadikan dirinya hamba yang jahat, sebab ia sendiri membuat masalah baru baginya. Dalam kitab Daniel mengajarkan bahwa dalam situasi bagaimanapun janganlah lupa berdoa memuji Allah, sebab dalam penderitaan itulah kita bisa menemukan kehadiran Tuhan. Penderitaan seringkali menjadi ujian yang diberikan Tuhan bagi kita, sebab Tuhan selalu membuka pintu pertobatan bagi kita di waktu masih sehat. Namun karena kesombongan membuat tidak mau mengadakan pertobatan. Dalam situasi penderitaan itulah kita disadarkan untuk dengan kerendahan hati mengakui dosa kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan teladan bagi kita. Mereka dalam penderitaannya mengakui dosa bangsanya, bahwa Israel telah kehilangan segalanya, raja, nabi, dan bait Allah. Mereka menawarkan satu-satunya hal yang perlu kita miliki adalah hati yang remuk redam dan jiwa yang rendah hati. Bagaimana dengan kita? Melalui kisah dalam Injil hari ini mengajarkan kita untuk belajar mengampuni. Memang untuk saling mengampuni tidaklah mudah, terutama jika lukanya dalam. Namun perikop ini mengingatkan kita akan dua hal penting. Pertama, pengampunan itu merupakan sebuah aliran, bukan bendungan. Rahmat Tuhan seharusnya mengalir melalui kita kepada orang lain. Jika kita menghentikan aliran itu, maka rahmat Tuhan itu akan berhenti mengalir dalam hidup kita juga. Kedua, kita diajak untuk melihat ke atas sebelum melihat ke bawah atau samping. Sebelum kita menghakimi orang yang menyakiti kita, pandanglah salib. Ingatlah betapa besarnya hutang kita yang sudah dihapuskan Tuhan. Kita mengampuni bukan karena orang tersebut layak mendapatkannya, tetapi karena kita, Tuhan telah lebih dahulu menerima pengampunan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Melalui kisah dalam kitab Daniel mengajak kita untuk belajar dari pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengajarkan kita tiga hal. Pertama, jangan fokus pada apinya, tetapi fokuslah pada siapa yang berjalan bersama kita di dalam api tersebut. Kedua, jagalah hati, sebab
hati lebih utama daripada ritual. Tuhan lebih menghargai hati yang hancur dan bertobat daripada persembahan lahiriah yang megah namun tanpa jiwa. Ketiga, setialah tanpa syarat. Tetaplah mengikuti Tuhan bukan karena Dia memberikan apa yang kita mau, tapi karena Dia adalah satu-satunya sumber keselamatan kita. Ingatlah bahwa dunia bisa membakar kita dengan berbagai masalah atau kesulitan dan merampas segala hal, tetapi dunia tidak mampu merampas kasih Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.